karena mengandung kandungan antioksidan yang tinggi. Dan juga untuk meningkatkan kesehatan mata karena memiliki kandungan antiinflamasi dan zat analgesik. Sedangkan dan lainnya banyak sekali manfaat utama untuk kesehatan. Manfaat turunannya adalah sebagai wadah alternatif untuk makanan. Selanjutnya kita masuk ke latar belakang. Latar belakang kami melakukan produk ini adalah yaitu sebagai cemilan yang sehat dengan inovasi yang lebih kekinian. Karena di saat seperti yang kita ketahui banyak sekali anak muda yang ingin mengonsumsinya. Ketimbang bunga telang ini dibuat dengan teh, sehingga kami mengeluarkan produk yang terbaru dengan inovasi yang baru juga. Yang ketiga, kita akan masuk dalam deskripsi produk dan mekanisme produk. Pada tahapan yang pertama ini, kami menggunakan puding bunga telang. Dengan cara-caranya adalah, yang pertama kami menyeduhkan teh telang dengan air panas, lalu kami tunggu beberapa saat sampai berubah menjadi warna biru. Yang kedua, kami mencampurkan bubuk puding, gula, dan air bunga telang tadi yang telah kami olah. Yang ketiga, kami mengaduk bunga telang, puding bunga telang agar sampai mendidih untuk menjadi matang. Lalu kami memasukkannya ke dalam cup. Lalu yang untuk layer kedua, kami menggunakan cake bunga telang. Yang pertama, kami menyeduhkan susu dengan menggunakan teh telang. Yang kedua, kami mix telur, tepung, lalu gula, dan pengembang kue sampai mengembang. Lalu kami mencampurkan dengan susu yang telah kami olah dengan bunga telang. Lalu kami kukus sekitar 20 menit sampai kue telah matang. Lalu kami ukur dengan box yang kami gunakan untuk sebagai layar yang kedua. Lalu pada layar yang ketiga kami menggunakan krim dan menggunakan keju sebagai topping. Keempat, analisis kompetensi dan peluang. Sasaran pasar dari produk kami ini ialah mahasiswa, pelajar, dan masyarakat umum. Namun kami lebih memfokuskan ke pelajar karena usaha kami ini berada di sekolah, sedangkan potensinya dengan lebih dari 12 orang dalam satu tempat, kami merasa ini potensi yang sangat cukup baik untuk melakukan usaha kami. Kami menargetkan 76 box dalam 1 bulan dengan harga 15.000. Kami rasa harga ini sudah sangat efektif dan sangat ramah di kantong. Berikutnya adalah analisis SWOT. Strengths atau kekuatan dalam produk ini adalah berbahan unik yaitu bunga telang dengan harga yang cukup terjangkau. Weakness atau kelemahan pada produk ini adalah daya beli masyarakat. Karena produk ini merupakan produk inovasi terbaru, masyarakat banyak yang kurang mempercayai produk ini. Opportunities atau peluang dalam produk ini adalah kemudahan untuk dipasarkan karena bentuknya box, jadi kami lebih gampang untuk menitipkannya ke kantin atau toko-toko sekitar sekolah. Threats atau ancaman pada produk ini adalah adanya pesaing baru yang dapat menciptakan inovasi lebih baru. Namun kami akan berusaha untuk mengatasinya dengan berinovasi dengan produk kami. Berikutnya adalah aspek rencana anggaran dan keuangan. Sebelum melakukan proses produksi, kami tentu membeli peralatan yang kami butuhkan. Di antaranya adalah panci kukus, gas, kompor, loyang, mixer, baskom, dan spatula. Lalu kami membeli bahan baku yaitu bunga telang, keju, pengembang kue, susu bubuk, UHT, gula, vanili, telur, whipped cream, puding, dan tepung terigu. Biaya variabel yang ada pada usaha kami adalah sendok plastik dan box plastik, sedangkan biaya lainnya seperti biaya promosi dan biaya listrik. Perhitungannya adalah total biaya produksi untuk produk kami adalah biaya bahan baku yang telah kami beli ditambah dengan BOP kami.
dapat hasil 888.000. Sedangkan harga pokok produksi dari harga yang tadi dibagi dengan setiap produksi kami yaitu 76 unit dapat harga 11.684. Kami bulatkan menjadi 12.000. Karena kami ingin mendapatkan keuntungan 25% dari produk kami ini, kami akan menjual dengan harga 15.000 per box. Total pendapatan yang kami dapatkan dalam 1 bulan yaitu 1.140.000. Keuntungan yang kami dapatkan adalah 252.000. Selanjutnya kita masuk ke break even point. Untuk dalam unitnya kami hitung dengan cara fixed cost itu dibagi dengan variable cost dan price. Untuk fixed costnya sendiri itu 688.000, variable costnya itu sebesar 200.000 dikurangi dengan price-nya yaitu harga jual kami yaitu 15.000. 185.000 sehingga didapat break even point-nya atau titik impasnya terjadi jika terjual 4 box. BP dalam rupiahnya yaitu biaya tetap dibagi dengan kontribusi margin dibagi dengan harga jual. 688.000 dibagi dengan 3.000 dibagi dengan 15.000 hasilnya yaitu 3.440.000 rupiah. Selanjutnya untuk return of investment yaitu keuntungan dibagi dengan total biaya produksi dikalikan 100 yaitu hasilnya 28,38%. Payback period yaitu biaya investasi dibagi keuntungan hasilnya 2,23 bulan atau 67 hari. Sehingga modal kami akan kembali di 2 bulan lebih dari 23 hari atau 67 hari. Sekian dari presentasi kami mempersilakan Bapak dan Ibu untuk silakan bertanya. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya mengucapkan selamat datang di SD Pertiba ini dalam rangka kegiatan Dies Natalis SD Pertiba. Yang kami hormati Bapak Juri, Pak Zal, ya, kemudian Ibu, ya, yang dari Bank Sumsul Babel. Baik adik-adik semuanya, ya, semangat ya. Oke. Tadi udah disampaikan ini ya bisnis plan dari SMK Bakti ya. Oke. Tadi lengkap saya lihat ya. Jadi ada analisis SWOT ya di situ. Kemudian ada apa namanya perhitungan sampai ROI, break even, ada semua. Nah, jadi yang mau saya tanyakan ini ya. Ini kan ada gagasan, ya, gagasan untuk melakukan produksi atau membuat produk ini. Timbul gagasannya itu dari mana? Itu? Ide gagasannya dari mana? Munculnya gagasan itu dari diri kami sendiri karena kami melihat potensi dalam bunga telang itu banyak, namun kurang dimanfaatkan. Jadi kami ingin membuat produk itu supaya lebih bunga telang itu lebih dikenal oleh masyarakat umum. Tidak ada kira-kira referensi atau melihat ya dari misalnya dari Google, dari YouTube misalnya ya. Jadi sementara di situ orang melihat oh ini produk ini sudah pernah ada kira-kira. Ada enggak di situ dilihat? Jadi kan kami sering melakukan kayak nonton YouTube ya Pak. Ya. Nah di situ kami lihat sepintas dalam diri saya tentang bunga telang. Terus saya cari-cari informasi, oh bunga telang ini banyak telah dipakai orang seperti bikin minuman gitu kan. Nah saya pikir untuk sekarang ini kan lagi viral tentang dessert box kan, untuk anak-anak muda banyak diminati juga. Jadi saya kepikir untuk bikin dessert box buntel ini karena kayak belum ada saya yang menemukan. Itu ya, jadi di Pangkal Pinang ada belum? Produk yang sejenis ini sudah ada belum ada di Pangkal Pinang? Kalau untuk dessertnya ada, tapi untuk bunga telangnya belum. Belum ada, ya. Jadi ini kandungannya artinya sudah tahu bunga telang itu ya manfaatnya apa dan sebagainya, tidak beracun. Tidak. Tidak ya. Ya harus ada ya.
higienisnya, ya, kesehatannya, ya, bagaimana pengelolaan bunga yang dari alam untuk jadi makanan, kira-kira kan begitu, ya. Nah, baik. Pertanyaan berikutnya, ya, gagasan. Tadi saya lihat, ya, harga jualnya Rp15.000. Pernah ndak, ya, ya pakai observasi lah, ndak usah pakai penelitian, ndak usah pakai survei, observasi, ya, karena ada kelemahannya tadi, daya beli, ya, masyarakat kita. Nah, hubungannya gimana nanti kira-kira dengan harga yang 15.000 dengan daya beli itu, laku nggak produk ini? Gimana kira-kira jalan keluarnya agar produk ini dibuat ada pembelinya? Ya, ada pembeli, harganya 15.000, tapi tadi ada kelemahannya daya beli masyarakat, ya, belum sampai ke situ. Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Kan kita seperti tahu, yang kita ketahui kan di Serbok kan dijualnya 30.000 ke atas biasanya di pasaran. Ya. Karena oleh itu kami kan mengeluarkannya 15.000. Udah jauh lebih efektif sih Pak untuk dibeli oleh semua kelas kalangan ekonomi. Sekarang udah dicoba di mana ini jualnya? Belum sih Pak, baru direncanakan. Cuman kan di pasarannya 30.000. Ya, kira-kira masih angan-angan, ya, laku terjual dengan harga 15.000, ya, walaupun ada kelemahannya tadi kan. Nah, ada tantangannya lagi tadi kan, produk pesaing tadi. Apa sih yang saingnya? Ya, pesaingnya apa ini produk ini yang sini? Ya, kasih contoh saja, ya. Ada pesaingnya, kasih contoh saja. Menurut saya ada pesaingnya itu maksudnya ada orang menciptakan produk baru dalam bunga telang itu sendiri, Pak. Ya, ini produk ini banyak ini dijual, tapi nggak ada yang pakai bunga telang, ya, banyak ini t-shirt gini, ya, itu salah satu produk pesaing, ya kan. Nah, jadi harus ada tahu produk pesaingnya itu bentuknya apa, yang mana, bagaimana, kemudian cara mengatasi, ya, produk kita ini ada pembelinya tadi, ya kan, gitu maksudnya. Nah, satu lagi, ya, ini di SMK itu jurusan apa? Akuntansi. Bidang pemasaran ada nggak? Yang pemasaran? Enggak, Pak. Siapa? Akuntansi. Iya, Pak. Nah. Tapi kalau sudah membuat ini, ya, saya minta peragahkan bagaimana saudara atau saudari ini cara menjual dengan baik. Silakan. Cara melakukan penjualan produk ini bagaimana dengan baik supaya saya tertarik membeli. Oh, kebetulan kami menerapkan buy one get one untuk pembelian pertama. Di mana itu? Di sekolah. Di sekolah. Di kantin sekolah, Pak. Jadi ini rencananya untuk dipasarkan di sekolah saja. Kami memasarkan di toko-toko sekitar sekolah. Sekitar sekolah. Ini harus memenuhi Pangkal Pinang, ini produk lokal Pangkal Pinang. Sayang produk, ya, SMK hanya terkenal di lingkungan SMK Bakti itu saja. Supaya orang tertarik membelinya, bagaimana saya tertarik dengan barang ini kira-kira. Untuk sementara saya belum tertarik ini. Gimana caranya? Mungkin dari segi kemasan masih sederhana menurut Bapak itu nanti, ya. Tapi saya ingin, ya, saya ini tertarik untuk membeli ini, ya. Padahal saya nggak senang dengan keju kira-kira begitu kan. Belum tahu rasanya bunga telang bagaimana, ya. Silakan, ya. Kami mungkin kedepannya akan berinovasi dengan mengganti toppingnya, seperti mengganti dengan selai bunga telang atau dengan topping-topping lainnya yang sedang hits. Pernah nonton televisi nggak? Nonton televisi pernah nggak? Bagaimana orang mengiklankan satu produk kira-kira? Pernah lihat SPG rokok nggak kira-kira? Ya,
Ya, jadi ada SPG rokok tuh orang kok bisa mau beli rokok dia gimana kira-kira ya kan? Jadi kalau kamu taruh aja di meja begini ya, belum tentu orang tahu atau masuk di pameran dan sebagainya belum tahu. Cuma adik-adik ini kan tengah sekolah gini kan, bagaimana untuk membuat orang daya tarik mempromosikan produk ini kira-kira ya. Kami akan melakukan promosi seperti endorse selebgram Bangka untuk mengenalkan produk kami tersebut. Lalu kami akan meningkatkan kualitas dari produk kami itu sendiri. Oke, cukup dulu sekian ya dari saya. Silakan Pak Rizal ya, lanjutkan. Terima kasih Pak. Yang terhormat Dewan Juri, yang terhormat juga panitia untuk kegiatan proposal bisnis di acara Destinatalis Pertiba Pangkal Pinang. Kepada Adek Felicia Florencia Iren Rosalia Francisca, SMK Bakti Pangkal Pinang. Ya, cukup menarik apa yang dipaparkan dan yang ditawarkan ya, ditawarkan melalui proposal bisnis pada kali ini. Memang ada beberapa hal yang menjadi catatan ketika adik-adik mempresentasikannya. Ya, memang benar apa yang dikatakan oleh Pak Dewan Juri, Pak Jupri ya. Pada saat kita memaparkan proposal bisnis itu, bagaimana kita bisa meyakinkan orang untuk pertama itu membeli, kedua menjalankan usaha yang akan kita tawarkan. Ya. Saat ini adik-adik itu menawarkannya adalah produknya dessert dalam bentuk kue. Ya. Yang menjadi perhatian saya adalah, saya baca sedikit di proposalnya, adik-adik mengatakan bahwa salah satu mengambil andil dari kegiatan sampah plastik ya. Dari ini pun satu poinnya adalah tidak konsisten. Pertama, andil dalam penggunaan sampah plastik, tapi sekarang menggunakannya masih menggunakan plastik ya, kemasan sama ya apa namanya sendoknya ya, ini masih mayoritas menggunakan plastik. Sebenarnya ada alternatif yang bisa digunakan untuk kemasan yang digunakan produk yang akan ditawarkan ya. Produk kue ini kemasan kemasan kertas ya, dalam bentuk box itu bisa contoh-contoh yang lain ya. Nah, itu satu. Kedua, saya pengen tanya nih, ngambil nama mereknya apa? Dessert box buntel. Dessert box buntel, itu mereknya. Ya, Itu mereknya. Dessert box buntel mereknya. Ya, bukan jenis produk ya. buntelnya merek. Buntelnya yang mereknya. Filosofi buntelnya apa? Bunga telang. Oh, bunga telang. Bunga telang ya. Jadi buntelnya diambil dari kata bunga telang. Oke. Itu dijadikan mereknya. Iya, Ya, Pak. itu jadikan mereknya. Nah, mungkin sekedar informasi bahwa pemberian merek itu ya, kita adalah merek itu sebagai identitas. Sekarang saya pengen nanya, kalau biasanya minum, beli ke toko, minum apa? Belinya apa? Ingatnya apa? Wah, Aqua ya. Tuh. Nah, itu identitas. Padahal ada lagi merek-merek yang lain ya. Nah, bunga telang buntel ini ketika adik-adik mau membuat inovasi lagi, produknya bukan hanya bunga telang, pada saat itu mungkin kerak duduk atau kerak munting misalnya kan, apakah nama buntel itu yang dipakainya lagi? Enggak kan? kemungkinan tidak. Pasti berubah lagi ya. Nah, di sini saya hanya mengedukasikan bahwa pemberian nama merek
itu kalau bisa harus general, ya. Dia bisa digunakan untuk produk-produk apa saja. Nanti orang ingatnya adalah produknya satu, tapi walaupun jenis produknya lain. Ya, itu saja edukasinya. Nah, mengenai merek itu tadi. Kemudian yang kedua masalah promosi. Ya, memang tadi dikatakan oleh juri kita, gimana sih kalian cara mempromosiin untuk produk ini? Nah, promosi itu sangatlah penting ketika kita ingin meyakinkan orang untuk membeli produk kita. Saya lihat di proposal ini tidak ada biaya untuk promosi, bagaimana meyakinkan konsumen itu bisa membeli produk, ya. Biayanya lebih identik dengan biaya produksi, dari mulai baskom, open, saya lihat bahan-bahan, ya. Nah, saya pengen tanya, ketika jadi produknya mau digimanain mempromosiinnya? Atau mungkin punya langkah-langkah apa selanjutnya ketika ini sudah dijalankan? Promosinya apa saja yang bisa digunakan? Kami mempromosikannya lewat sosial media kami pribadi Sosial media. dan menerapkan sistem buy one get one untuk pembelian pertama. Oh, itu sistem promo ya, metodenya ya. Jadi media sosial adalah langkah yang digunakan untuk salah satu media promosinya. Seperti itu. Sebatas itu. Iya. Cukup segitu ya. Oh, jadi tanpa biaya ya. Gratis itu ya. Kami juga membuat brosur, Ah, ada di biaya promosi. Oke. Untuk promosinya seperti itu. Nah, yang ketiga mungkin 3 pertanyaan. Yang ketiganya, yang paling menjadikan hal terpenting dalam kita menjalankan atau membuat suatu usaha, ya. Saya pengen nanya, segmen pasarnya untuk produk ini lebihnya ke arah mana? Segmen pasar, tahu segmen pasar kan? Targetnya, siapa pembelinya? Nah, itu arahnya ke siapa? Apakah semua orang dari mulai bayi sampai orang tua, atau hanya umur sebatas umur, atau gendernya, atau apa? Saya pengen tanya itu. Kami lebih memfokuskan ke pelajar, mahasiswa, dan kalangan muda. Pelajar, mahasiswa, Kalangan muda lainnya. kalangan muda umur sampai umur berapa? Umur 20-an. Pantas berarti Bapak nggak tertarik Pak ya untuk ini Pak ya, untuk produknya. Mungkin nggak masuk segmen pasarnya Pak. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Dek. Iya Pak, makasih. Oke, giliran saya kayak dia. Ya Pak ya. Izin Pak ya. Baik, selamat sore Felicia, Florencia dan Rosalia dari SMK Bakti Pangkal Pinang. Kasih tepuk tangan dulu dong buat teman-teman kita yang di depan. Bah, sore hari ini sangat luar biasa sekali ya. Saya baru ketemu adik-adik yang super luar biasa, bisa membawakan presentasi dan isi dari proposalnya itu cukup lengkap. Ya. Nah, saya mungkin mewakili aja Pak ya, yang tadi sudah bapak-bapak ini sudah menilai ataupun memberikan wejangannya masalah pemasaran mungkin ya, dari bahan baku apa segala macam. Mungkin saya akan memberikan apa ya namanya ya, solusi untuk pada saat presentasi. Jadi saya sudah lihat dari awal, dari pembukaan nampaknya grogi ya. Grogi ya. Ya, kalau grogi tarik napas dalam-dalam, hembuskan. Tarik napas dalam-dalam, hembuskan. Anggap aja orang di depan ini semuanya patung. Ya. Kalau diperhatiin jangan perhatiin matanya, Dek. Grogi, greget, langsung deg-deg-deg gitu. Yang diperhatiin jidatnya aja. Jidatnya yang mengkilat-mengkilat, gak apa-apa diperhatiin. Jadi bawaannya enjoy, jadi gak deg-degan. Jadi untuk penyampaian dari awal saya lihat masih perlu kita latihan lagi.
untuk kedepannya. Jadi kalau ada potongan, misalnya pindah orang ataupun hostnya pindah, jadi misalnya dari Felicia bisa, baik untuk presentasi selanjutnya, saya persilakan teman saya Florencia, misal gitu, silakan. Nah, untuk itu mungkin kalau misal menjawab bisa dibilang seperti ini, baik saya akan menjawab. Nah, jadi groginya itu nggak kelihatan. Jadi kamu pun merasa enjoy. Dan tapi saya mau bertanya, kalau dari dessert boardnya sudah oke. Kalau misalnya dibilang untuk kalangan remaja itu masuk kayaknya ya. Cuman kalau misalkan untuk usia kita mungkin kita akan lebih melihat, wah warnanya terlalu pekat. Kalau ukuran ibu-ibu seperti saya, mungkin saya akan lebih memilih makanan yang tidak terlalu mencorak warnanya. Tapi kalau dari segi warna, kalau untuk anak remaja itu udah bagus ya. Mungkin minat. Dan saya mau tanya satu aja. Ini dessert box buntel. Kamu ini kalau yang jadi tema utamanya itu bunga telangnya atau dessertnya? Bunga telangnya. Bunga telang, berarti nanti tidak hanya dessert box aja mungkin ya, bisa dengan makanan-makanan yang lain dengan sumber dari bunga telang. Makanya saya tanya kalau misalnya tema kita bunga telang, berarti kita harus menciptakan inovasi terbaru tidak hanya dengan dessert. Nah, kalau misalkan kita dessert, berarti inovasi kita tidak hanya bunga telang aja, bisa yang lainnya. Itu aja mungkin dari saya, luar biasa. Kasih tepuk tangan sekali lagi buat mereka bertiga. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih dari Bapak dan Ibu atas wejangannya. Saya ucapkan terima kasih. Sekian dari presentasi kami ucapkan terima kasih. Selamat siang semuanya. Pertama-tama mari kita berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dikarenakannya kita bisa berkumpul di tempat ini. Dan tidak perlu panjang lebar, saya akan memperkenalkan kelompok saya. Perkenalkan, kami dari kelompok Nugget Vegetarian, kami dari SMK Negeri 1 Pangkalan Baru. Perkenalkan, saya Rionaldo sebagai moderator. Di sebelah ada saudari Syayuan sebagai penyaji materi sekaligus sebagai penjawab, dan di sebelahnya juga ada saudari Despia sebagai penyaji materi sekaligus penjawab. Baiklah, untuk materi pertama akan dibawakan oleh saudari Syayuan. Saudari Syayuan, kami persilakan. Baiklah, saya akan membawakan materi yang pertama, yaitu dimulai dari penawaran usaha nugget vegetarian. Nama usaha kami yaitu adalah Nugget Vegetarian. Bidang usaha kami mengambil dari produk makanan dan jenis produk frozen food yang lokasi usahanya di Jalan Jeruk, Desa Beluluk, Kabupaten Bangka Tengah. Visi, misi, dan tujuan kami berupa visi kami yaitu membuat usaha yang unggul serta berkualitas untuk kebutuhan dalam era ekonomi yang sekarang dengan membuat nugget vegetarian siap saji yang praktis, sehat, dan bergizi serta digemari dan dikonsumsi oleh semua golongan. Misi kami yaitu membuat makanan yang sehat dan alami, memberikan pelayanan terbaik, dan mengutamakan kualitas gizi nugget sayur yang sehat. Tujuan kami yaitu memperoleh keuntungan yang besar, mempelajari tata usaha yang baru, serta memenuhi kebutuhan konsumen. Latar belakang kami dimulai dari penyakit kanker. Menurut Kemenkes RI 2015, penyakit kanker adalah suatu penyakit yang timbul dikarenakan akibat pertumbuhan secara tidak normal sel jaringan tubuh yang berubah menjadi sel kanker. Lalu menurut data Globocan 2022, pada tahun 2020 di Indonesia terdapat 396.000 lebih kasus baru kanker dengan 234.000 lebih kematian akibat kanker.
Lalu, menurut International Agency for Research on Cancer, memperkirakan bahwa 1 di antara 5 penduduk laki-laki dan 1 di antara 5 penduduk perempuan di seluruh dunia akan menderita kanker di sepanjang hidupnya. Lalu, karena pada saat itu kami menawarkan solusi berupa nugget vegetarian, dapat menjadi solusi bagi masyarakat pada umumnya dan anak-anak pada khususnya untuk tetap dapat mengkonsumsi sayur dengan rasa yang lezat dan bentuk yang unik. Deskripsi produk kami berupa nugget vegetarian adalah salah satu pangan hasil pengolahan sayur-sayuran yang memiliki cita rasa tertentu. Kami menawarkan 3 rasa pilihan berupa nugget wortel, nugget jamur, dan nugget bayam. Keunggulan nugget kami yaitu terbuat dari bahan alami, bebas dari pengawet, serta bebas dari bahan kimia, praktis dalam penyajiannya karena hanya tinggal digoreng. Lalu solusi bagi anggota keluarga yang tidak suka akan sayuran. Sajian yang merupakan one-stop solution yaitu kandungan nabati dan gizi sudah terkonsumsi menjadi satu di dalam nugget tersebut. Berikut ini adalah logo dan kemasan kami dan tagline kami yaitu nugget alami yang lezat dan bergizi. Analisis kompetisi dan peluang pasar produk nugget vegetarian kami yaitu usaha nugget vegetarian ini sudah memiliki cukup banyak pesaing dari nugget-nugget biasa. Rata-rata nugget yang dibuat dan dipasarkan berbahan dasar daging ataupun ikan memiliki sifat produk substitusi terhadap produk nugget lainnya yang berbahan dasar daging bagi para vegetarian. Bisnis nugget ini bisa dan dijalankan oleh semua orang yang menginginkan bisnis makanan praktis yang sehat dan menguntungkan. Proses produksi nugget juga mudah dan labanya menguntungkan. Sekian presentasi materi dari kami. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Desvia. Untuk Saudari Desvia, kami persilakan. Baiklah, terima kasih sudah memberikan saya kesempatan untuk melanjutkan pemaparan materi dari Xiao Yuan, Saudari Xiao Yuan. Dan saya akan melanjutkan pemaparan materi dari Xiao Yuan. Saya akan menyampaikan materi mengenai analisis SWOT. Jadi, yang pertama, strength. Produk yang kami buat diproduksi dengan menggunakan komponen bahan yang alami serta sehat, seperti sayuran bayam, wortel, jamur, dan tahu sebagai bahan yang utama. Kemudian yang kedua, weakness atau kelemahan. Adanya keterbatasan modal untuk menyewa tempat usaha sehingga kami lebih memilih untuk melakukan kegiatan produksi di rumah. Kemudian opportunity. Produk kami berpeluang untuk mengatasi anak-anak yang kurang menyukai sayuran dan menjadi solusi bagi ibu-ibu yang anaknya menyukai makanan seperti fast food, treat. Adanya pesaing yang akan terus bertambah seiring banyaknya orang yang mulai mengenal produk kami. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi mengenai aspek mekanisme produksi produk. Yang pertama, alat-alat yang dibutuhkan. Alat-alat yang dibutuhkan untuk memproduksi nugget vegetarian yang pertama spatula, penyaring, wadah, tatakan, menggunakan bahan juga menggunakan alat seperti pisau dan sebagainya. Kemudian untuk bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat nugget vegetarian adalah yang pertama tahu, bihun, wortel, sayuran, jamur, dan masih banyak lagi. Untuk proses produksi yang diperlukan ketika kami membuat produk, yang pertama rendam bihun dengan air panas selama 15 menit, kemudian tiriskan. Yang kedua haluskan bumbu
dan cuci jamur, sayuran bayam, dan wortel, kemudian potong menjadi bagian yang kecil. Kemudian yang ketiga, hancurkan tahu. Setelah tahu dihancurkan, lalu campurkan dengan sayuran yang akan dibuat menjadi variasi dari produk kami. Setelah itu dicampurkan dengan bumbu yang sudah dihaluskan. Kemudian yang keempat, setelah dicampurkan menjadi satu adonan, digiling menggunakan mesin penggiling. Setelah adonan sudah digiling, kami tuangkan ke wadah dan kami tambahkan tepung terigu. Tambahkan dengan tepung terigu dan telur. Lalu kami aduk secara merata. Setelah diaduk dengan merata, kami juga mengukus adonan tersebut hingga matang. Setelah itu kami cetak menggunakan cetak dengan berbagai macam bentuk. Setelah dicetak, nugget yang dikukus tadi kami celupkan dengan adonan yang basah. Setelah itu kami juga melumurkan nugget tadi dengan tepung roti. Setelah dilumuri dengan tepung roti, kami juga menata nugget tersebut di tempat-tempat seperti box, lalu kami letakkan di freezer. Kemudian saya akan menyampaikan materi mengenai aspek rencana pemasaran produk. Sasaran kami adalah seluruh masyarakat dengan segala usia dan juga gender. Untuk harga produk yang kami tetapkan, yang pertama nugget vegetarian all varian sebanyak 250 gram, kami tetapkan dengan harga kisaran Rp24.000. Kemudian yang kedua, nugget vegetarian all varian sebanyak 500 gram dengan harga kisaran Rp48.000. Pemasaran produk, kami memasarkan produk secara online dan juga offline. Secara online, kami memasarkan produk melalui media sosial seperti TikTok, Instagram, Facebook, dan WhatsApp. Secara offline, kami juga memasarkan produk dengan melakukan promosi kepada rekan kami di sekolah, misalnya dengan guru-guru kami, petugas sekolah, maupun juga dengan teman-teman kami. Kemudian kami juga menitipkan produk yang kami buat di supermarket, minimarket, ataupun toko-toko yang memiliki freezer ataupun chiller box tertentu. Kemudian jika Anda berkenan, Anda dapat mengunjungi lokasi produksi kami. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akan membuka sesi tanya jawab. Untuk para dewan juri, kami harapkan memberikan komentar terhadap produk kami. Terima kasih. Kasih aplaus dulu untuk teman kita di depan. Ada. Lihat nuggetnya jadi bikin lapar. Jadi produknya adalah nugget, tapi nuggetnya yang biasa pakai daging sekarang vegetarian, ya. Lebih banyak unsur sayurnya, ya, seperti itu ya. Nah, kalau saya lihat dari proposalnya, dari penyampaiannya cukup terarah, ya, dengan tugas masing-masing mungkin ya. Itu produknya ya, bukan? Itu bikin kemasannya di mana? Di tempat Bapak sendiri. Oh, di tempat saya. Oh, di rumah kemasannya. Oh, udah bagus berarti, udah bisa jualan ini ya. Oh, iya. Oke, mantap. Cuma satu yang jadi perhatian saya adalah kalian belum punya merek. Mereknya apa? Baiklah, saya izin menjawab pertanyaan Bapak. Ya. Untuk merek kami tetap akan menggunakan nama nugget vegetarian supaya mudah dikenal untuk orang yang dewasa atau lanjut usia. Karena rata-rata kalau kami menggunakan nama yang agak sulit, mungkin akan susah dikenali oleh orang
yang agak lanjut usia, Pak. Oh, namanya mereknya tetap merek nugget vegetarian gitu. Iya. Itu ya, kekedengan situ ya. Iya, Pak. Nggak apa-apa sih, ini sebagai saya bilang tadi bahwa di awal juga merek itu adalah identitas, ya. Identitas untuk perusahaan, barang, produk gitu ya. Kalau dia nugget vegetarian langsung dikatakan sebagai merek, ya artinya itu sudah terpaku jenis produknya itu, mereknya itu gitu ya. Itu nggak apa-apa, itu sudah apa namanya haknya adik-adik selaku pemegang apa namanya usaha gitu ya. Ya, tapi alangkah baiknya nanti mungkin dipikirkan kembali. Karena tadi saya bilang merek itu adalah identitas dan identitas itu bisa digunakan sepanjang waktu. Ya, itu ya. Karena nugget vegetarian ketika mungkin dicek di HKI ya, status Dijen HKI, hak kekayaan intelektual itu apakah sudah ada yang memiliki nama nugget ya, nugget gitu kan, atau vegetarian. Nah, itu apakah itu bisa juga digunakan gitu kan. Itu menjadi pertimbangan sebenarnya ketika kita menjalankan sebuah usaha ya. Yang sebagai contoh saja, ketika ada produk yang dimunculkan di Bangka Belitung ini yang di ujung lidah kadang-kadang kita pengucapannya. Nah, itu menjadi suatu identitas yang terlalu teringat terhadap konsumennya ya. Kayak misalnya ada kita sebut merek saja ya, misalnya kopi yang ingatnya apa kalau di Pangkal Pinang? Hah? King Kong misalnya kan, kopi King Kong kan. Di tempat lain tidak ada gitu. Ketika mau ngopi ingatnya kopi King Kong kan gitu. Ketika mau nongkrong kafe yang selalu diingat apa misalnya? Kopi Tiam. Nah, itu kan identitasnya. Padahal di Kopi Tiam itu jualannya apa? Bukan hanya kopi, ada bubur mungkin ya. Ada makanan lain mungkin ya. Nah, seperti itu. Ya, saya berharapnya adalah adik-adik ini bikin bisnisnya itu bukan hanya terpaku terhadap nugget. Ya. Ketika mereknya, identitasnya sudah dibuat, nah pengembangan usahanya nanti ke depannya itu bisa berkembang luas. Ya. Bisa berkolaborasi dengan Buntel misalnya kan. Ya, bisa berkolaborasi dengan yang lain juga. Artinya, kalau secara penyusunan proposal ya saya merasa sudah cukup baik ya, cukup baik, dan penyampaiannya pun secara performanya sekelas adik-adik sudah lumayan ya. Ya tadi mungkin ini enaknya di sini yang terakhir Pak ya. Yang enaknya terakhir karena mereka sudah mengumpulkan ini apa yang sudah mempresentasikan. Jadi sudah punya sebenarnya kalau presentasi harus lebih bersemangat lagi ya, harus lebih. Tadi hampir pingsan kayaknya ada yang paling ujung ya. Lupa tadi apa mau mulainya gimana gitu ya. Harusnya ya saat di depan memang grogi ada ya. Kita harus mulai rileks. Tadi kata Ibu tadi tarik napas dulu ya, biar rileks baru kita sampaikan. Nanti akan keluar semua apa yang ada di pikirannya. Seperti itu saja mungkin sedikit dari saya tambahannya. Overall semuanya sudah bagus ya. Tadi saya juga sudah coba makanannya enak ya. Ini bisa kalaupun ini tidak lolos dalam bisnis plan mungkin bisa dijalankan usahanya. Menjadi bagus usahanya, dan saya lihat juga kemasannya sudah oke, sudah punya bannernya, artinya media promosinya sudah jalan ya, sudah jalan ya. Itu saja sih dari saya. Bisa kasih tepuk tangan sekali lagi untuk teman-teman di depan. Terima kasih. Silakan. Oke, selamat sore untuk Ronaldo, Syawia, ya, Desvia dari SMK 1 Pangkalan Baru. Untuk presentasi sore hari ini saya kategorikan udah oke. Cuman perlu percaya diri lagi, jangan takut
jangan takut salah ya. Kuasai materinya. Kalau kita udah menguasai materi, tentu kita tidak akan gugup. Seperti saya bilang di awal, kalau ada tamu-tamu yang ataupun peserta yang ada di depan, anggap aja patung, perhatikan jidatnya aja, jangan perhatiin matanya, nanti bikin kamu grogi, ya. Nah, untuk di kemasan penyajian, nuggetnya oke, kemasan udah bagus. Saya mau tanya, apa kedepannya ada inovasi lagi untuk produk vegetariannya? Apa hanya akan buat nugget aja atau misalnya ide saya gitu, bakso vegetarian misalnya, ada nggak keinginan seperti itu? Ya, kalau sekarang ini mungkin kami akan tetap dengan produk kami yang sekarang, tapi produk yang lain selain nugget ini. Iya, perlu ya, karena setiap tahun itu berkembang, inovasi semakin bertambah, jadi ide kita untuk bisnis itu harus lebih ditingkatkan lagi, karena pesaing bisnis kita banyak, dan mungkin nugget vegetarian tidak hanya punya adik-adik SMK Negeri 1 Pakalan Baru, tapi bisa jadi teman-teman yang lain mungkin bisa membuat produk yang sama, cuman menurut saya kalian harus memikirkan brandnya apa, jadi mudah untuk dikenal dan diingat oleh semua kalangan. Dan tentunya kalau nugget, setahu saya itu produk modern ya, karena adanya sekarang, kalau zaman dulu mungkin yang mohon maaf usia yang lebih duluan itu kurang tahu dengan nugget. Yang tahu mungkin zaman-zaman teman-teman yang milenial ya, mungkin kenal dengan nugget. Itu aja mungkin ya untuk kedepannya, tetap semangat. Sudah oke semuanya ya, terima kasih. Baik adik-adik ya, saya lanjutkan ya. Tadi memang udah disampaikan oleh Bapak Rizal sama Ibu ya, apa yang disampaikan. Di sini saya mau konfirmasi dulu ya mengenai keuangannya ini. Ya. Jadi produknya bagus, sudah berjalan. Saya lihat di sini saudara menyusunnya, adik-adik ini menyusunnya harga per butir. Saya lihat ya, harga per butir. Kemudian di situ nanti ada yang dibentuk dalam timbangan 250 gram harganya sekian. Ya, gimana itu, Cok? Jelasin maksudnya. Saya akan menjawab pertanyaan Bapak. Ya. Untuk yang di situ per gram itu adalah ukuran untuk membuat sekitar 2 bungkus, Pak. 2 bungkus yang ukuran 250 gram. Nah, dalam 2 bungkus 250 gram itu satunya ada 12 piece nugget, Pak. Jadi sekitar lalu untuk 2 bungkus piece nugget maka sekitar 48.000 atau lebih gitu. Kami menghitungnya itu harga peralatan dan harga bahan-bahan. Itu kan harga jual, ya kan gitu. Ya, karena saya lihat di situ ada pendapatan ya, analisis keuntungannya itu. Ya, nugget yang terjual dikali harga jual begitu. Ada 70 kali 2.000 ya. Nah, ngapa enggak dihitung ya yang udah dalam bentuk timbangan tadi ya kira-kira. Ya, jadi kalau ukuran kan berubah ini. Kalau satu butir ini tidak akan sama mungkin beratnya. Ya. Nah, jadi paling tidak di analisisnya itu, berhitungnya itu ya pakai kilo saja, berapa kilo. Ya, bukan butir lagi harganya hitungnya. Ya, Pak. Ya, jadi menghitungnya. Tadi ada cara promosinya. Nah, coba dan menyampaikan ya materinya tadi ya interaktif lagi, misalnya kalau kesulitan ya mengingat dan sebagainya, apa nggak buat videonya ya, dibuat videonya saja. Oh, ini proses pembuatannya, proses pemasarannya. Nah,
Tadi salah satunya ada dengar TikTok. Coba ada enggak kira-kira TikTok yang bisa disajikan di sini? Kalau untuk TikTok Pak, kami baru menciptakan platformnya saja, dan untuk postingannya yang di situ kami masih belum mulai memposting Pak. Belum, baru rencana. Oh, jadi sekarang tuh memang orang ngelihat TikTok ya kan, makan nugget vegetarian. Apa bedanya dengan nugget yang menggunakan bahan daging tadi? Paling enggak TikToknya berubah juga ya, mungkin dari bahannya tadi. Kemudian dari segi penampilan ya, jadi penampilan produk bagus ya, penampilan adik-adik dalam menyampaikannya tadi ya, kuasai ya materi ya, kira-kira kuasai materi. Bagaimana cara materi itu bisa apa nih namanya, bisa kami terima dengan baik ya, singkat jelas ya. Memang perlu alat bantu tadi, kira-kira jangan sampai waktunya lama, ujung-ujung mikirnya lama ya, nanti orang bosan. Cukup dari saya itu ya, tetap semangat ya, karena produknya ini sudah eksis ya, mudah-mudahan produk ini bisa semua kalangan bisa menikmatinya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Baiklah, sekian presentasi dari, jika ada salah kata kami mohon maaf. Kami akhiri. Selamat siang. Terima kasih. Baik, sebelumnya ini saya mau bertanya ini nugget sudah saya cicipi enak ya. Yang satu ini apa ini? Apa? Mid Presti. Gak ada hubungannya dengan ini. Tidak ada hubungan sama sekali Pak. Cuma haus makannya ini ya, minumnya ini. Iya Pak. Maupun makannya apa, tetap minumannya teh botol ya. Biar lancar, gitu. Jadi saya cicip dengan ini nih. Apa kira-kira saya bingung juga ya. Apa ya? Itu apa? Apakah sayuran ya apa? Saya pakai sendok ini tadi nyobanya. Kok enggak lain rasanya, enggak ada hubungannya ke sini. Ya, baik.